Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kita semua hari ini diberikan semangat terus dan diberikan kesehatan yang paripurna. Amin amin ya robbal alamin. Sekarang kita bahas tentang isomer ya. Apa itu isomer? Isomer udah waktu kelas 10 ya. Isomer itu adalah senyawa-senyawa yang rumus kimianya sama. Nih, rumus kimia kayak gini ya, kayak C5H10O2. Tapi strukturnya itu berbeda. Jadi mereka itu adalah dua zat yang berbeda ya. Struktur berbeda itu hati-hati, bukan maksudnya bengkok-bengkok sama, tapi kalian bisa kasih untuk membedakan itu bisa kasih nama. Kalau kasih nama kalian bentuknya berbeda strukturnya tapi dikasih nama ternyata sama, itu namanya bukan isomer ya, itu senyawanya berarti sejenis. Jadi kalau isomer itu nanti kalau kalian kasih nama struktur tersebut itu namanya berbeda ya, tapi rumus kimianya sama. Sekarang kita yang pertama itu adalah isomer rangka atau isomer rantai. Isomer rantai itu apa tuh namanya? Rumus kimianya sama, tapi rantai utamanya berbeda ya. Contoh di sini ada C5H10O2. Ingat ini Cn 5-nya, 10-nya 2 kali 5 ya, 2N, ininya O-nya ada 2, berarti itu adalah senyawa asam alkanoat atau alkil alkanoat ya. Di sini kebetulan adalah contohnya asam, ada CO, OH ya kan? Sekarang kita kasih nama dulu nih. Oh, C-nya ada 5, berarti dia adalah asam pentanoat. Bagaimana cara bikin isomer rantainya? Caranya gampang, tinggal diputuskan salah satu C di rantai utama. Rantai utamanya kan yang ini. Nih, ini adalah rantai utama ya kan? Nah, tinggal diputuskan salah satu atom C-nya. Yang ujung ya kita putus, pindahin ke C yang kedua. Kan kita ngitungnya dari COH ya, C1 ya. Ini adalah C1, ini C2, ini C3, ini C4 ya kan. Dipindahkan tadi yang C kelimanya ke sini. Berarti ini adalah C kedua ya. Ini C ketiga, ini C keempat. Jadi namanya apa sekarang? Asam. Ini jadi metil ya, 2 metil. Nah, ini jadi CH. Ini yang di ujung jadi CH3 ya. Iya. Asam 2 metil butanoat. Ya, karena di sini sekarang ada rantai. Sekarang rantai utamanya yang ini. Nah, sekarang rantai utamanya yang ini cuma ada 4 karena tadi yang satu udah dipindah. Nah, ini jadi yang satu adalah alkil ya, nempel di nomor 2. Jadi namanya asam 2 metil butanoat karena rantai utamanya C-nya hanya 4 ya. Lanjut, sekarang contoh yang lain. Bisa lagi dipindahin, diputusin lagi tadi C yang keempat ya. Dipindahin ke sini. Nah, rantai utamanya jadi ini. Ya, jadi ada 3 sekarang. Apa namanya? Yang di luar ini alkil ya. Ini alkil, ini alkil. Kasih nomor dari kanan. 1, 2, 3. Jadi metilnya ada 2 nih. Namanya apa? Ini diubah dulu ya. Asam 2,2 dimetil propanoat. Lanjut, sekarang kita lihat ada kemungkinan lain nggak kita mutusnya. Tadi kan diputus C1, C yang kelima diputus dipindahin ke nomor 2 ya. Sekarang gimana kalau dipindahin ke nomor 3 bisa nggak? Nah, ini bisa ya. Jadi masih bisa. Ini dirubah dulu jadi CH3, ini CH ya, disesuaikan dengan tangannya C kan, tangannya C4. Sekarang metilnya nempel di nomor berapa nih? 1, 2, 3, 4. Oh, namanya asam 3 metil butanoat. Kalau tadi kan sebelumnya asam 2 metil ya. Nah, itu berarti adalah senyawa yang berbeda. Kalau kita pindahin misalnya atom C ini dipindahin lagi ke sini. Namanya tetap aja sama, asam pentanoat, berarti itu bukan isomer ya. Jadi kalau memindahkan, memutus rantai karbon, kita harus kasih nama dulu, kita lihat dulu dengan teliti namanya. Kalau namanya sama, berarti dia bukan isomer ya. Itu adalah isomer-isomer yang terjadi pada asam pentanoat ya. Namanya isomer rangka karena rangkanya kita bikin berbeda rantai utamanya ya, diputus-putus. Lanjut, sekarang adalah isomer posisi. Isomer posisi itu mudah bikinnya ya. Jadi kita hanya memindah-mindahkan posisi ikatan
rangkap kalau dia alkena ya, atau memindahkan posisi gugus fungsinya. Lihat di sini adalah gugus fungsi CO ya, C5H10O itu adalah CnH2nO. Berarti dia kalau nggak punya alkanal, dia punya alkanon. Alkanal punya isomer posisi nggak? Alkanal sama asam alkanoat itu nggak punya, karena posisi COH dan COOH itu harus selalu di ujung ya, jadi dia selalu di nomor 1. Itu nggak punya isomer posisi ya kalau alkanal dan asam alkanoat. Cuman ini alkanon nih. Alkanon ini CO-nya di nomor berapa? Di nomor 3 kan? Kalau nomor 3 berarti namanya 3 pentanon. Kita bisa pindahkan nih, jangan di nomor 3, di nomor 2 bisa nggak? Ya, pindah ke sini. Berarti di sini CH2. Bisa ya? Masih semuanya normal dengan tangan C-nya tetap 4, berarti masih bisa. Namanya apa sekarang? 2 pentanon. Bisa kita pindah lagi nggak? Misalnya CO-nya pindahin ke nomor 2 di sini. Dipindahin ke sini, jadi CO. Bisa aja dipindahin, cuman tetap aja walaupun kita taruh CO di sini, itu tetap namanya 2 pentanon. Ya, kita kan menomorin dari ujung ya, supaya isomer fungsi supaya gugus fungsi itu punya nomor yang kecil. Berarti nggak usah lagi dibikin. Berarti isomer posisinya cuma ada 2 nih, 3 pentanon dan 2 pentanon ya. Lanjut, ini adalah isomer fungsi. Isomer fungsi itu yang berbeda gugus fungsinya ya. Jadi rumus kimianya sama, tapi gugus fungsinya berbeda. Kayak C5H10O ini adalah punya alkanal atau alkanon. Ya, nanti kalian bisa buktikan dengan menghitung jumlah atom C dan atom H-nya di struktur ini. Kalau sama berarti dia rumus kimianya sama, hanya gugus fungsinya yang berbeda. Bisa diapalin ya, kalau alkanol itu gugus fungsi dengan alkoksi alkana. Kalau alkanal dengan alkanon. Kalau asam alkanoat dengan alkil alkanoat ya. Kalau alkanal dengan alkoksi rumus kimianya rumus umumnya CnH2n plus 2O. Kalau alkanal dengan alkanon CnH2n O. Kalau asam alkanoat dengan alkil alkanoat, CnH2nO2. Sekarang kita lihat nih contohnya. Oh, ini adalah gugus fungsi alkanon ya. C-nya ada 5. Ya, itu berarti 3 namanya 3 pentanon. Kalau ini juga C-nya ada 5, tapi dia gugus fungsinya COH, berarti dia pentanal. Nah, rumus kimianya sama mereka, C-nya ada 5 boleh dihitung ya. Hanya ada 10, O-nya ada 1, cuma beda gugus fungsi. Berarti dua zat ini berisomer fungsi. Ya, lanjut sekarang isomer ruang. Isomer ruang itu ada 2 ya, isomer geometri dan isomer optis aktif. Isomer geometri waktu kelas 10 sudah ya dimiliki oleh alkena ya. Alkena itu punya ikatan rangkap. Nah, kita sekalian mengingat ya rumus kimianya CnH2n. Bagaimana sih isomer geometrinya? Apakah senyawa ini punya isomer geometri? Ya kan? Cirinya isomer geometri itu adalah dia punya atom C simetris ya. Kita lihat di sini cara bikinnya. Nah, di sini lihat C yang ini yang ada ikatan rangkapnya ya. Nih, Ibu tulis di bawah sini. Ya. Lihat C yang kiri ini ikatan rangkap, dia mengikat satu atom H dan satu gugus atom CH3. Ya kan? Bisa kita tulis bentuk ruang CH3-nya kesiniin, H-nya kesiniin. Nah, ya kan? Terus ada lagi di sini yang kanan sama ya, mengikat H dengan CH3. Nah, sini ya, kalau posisinya seperti ini ya, posisinya seperti ini, kita lihat di sini MR-nya ini kebetulan sama zatnya ya. MR berat, ini MR besar. Sama-sama MR besar di sini. Yang ini HR atau MR-nya lebih kecil. Sama-sama lebih kecil di sini. Ini namanya senyawa ini adalah senyawa cis ya. Nah, ya, jadi tinggal tambahin aja cis 2 butena ya. Jadi kalau misalnya ini zatnya berbeda nih, zatnya bukan CH3, ini bukan ini adalah zat yang lain misalnya. Tapi kalau dibandingin dengan yang ini, yang di bawahnya ini, MR mereka itu lebih besar, yang di atas sama-sama lebih besar itu namanya
cis. Yang di bawah sama-sama di bawah sama-sama MR kecil, itu berarti juga dia cis ya. Jadi setara gitu, MR besar di atas semua, MR kecil di bawah semua, itu namanya senyawa cis ya. Kalau senyawa trans, ya, yang MR besar itu berdiagonal gini ya. Kita bisa pindahin kayak gini. Nah, ini namanya adalah trans 2 butena. Jadi ini MR besar, ini MR kecil. MR massa molekul relatif ya, masih ingat kan? Atom H kan airnya 1 ya. Ini CH3 atom C airnya 12 tambah 3 ya kan, berarti 15. Jadi MrCH3 jauh lebih besar daripada atom H. Jadi ini kecil, silangan. CH3 yang besar, ini besar ya, silangan. Berarti dia adalah senyawa trans. Tinggal ditulis lagi. Oh, ini 2 butena kan? Trans 2 butena. Syaratnya isomer geometri, ingat yang kiri sama kiri ini, yang diikat sama C, yang di kiri satu ini, yang satu yang mengikat C rangkap, itu nggak boleh sejenis ya. Kalau sejenis dia bukan nggak punya isomer geometri. Sama yang di kanan juga, ini nggak boleh sejenis ya. Kalau sejenis dia nggak punya isomer geometri. Jadi kiri kanan itu harus beda ya MR-nya. Oke, lanjut. Sekarang isomer optis aktif itu terjadi pada senyawa yang memiliki atom C chiral. C chiral, ingat 4C tangannya itu mengikat atom atau gugus atom yang berbeda. Kan C itu kan elektron valensinya 4, tapi kita punya tangan 4 dia. Jadi bisa memegang atom atau gugus atom ya kan? Nah, 4-4-nya tuh tangannya mengikat atom atau gugus atom yang berbeda ya. Contohnya di sini 2 butanol. Jadi namanya isomer optik aktif itu dia dapat memutar bidang polarisasi. Putarnya bisa ke kiri atau levo, bisa ke kanan atau dextro. Contoh 2 butanol ya. Ada atom C chiral nggak? Kita cek ya. Lihat C yang ini. C yang ini dia memegang H-nya udah 2 sama kan? H sama H udah nggak mungkin ya. Kita lihat yang C yang ini. Ya. Satu tangan memegang atom H, satu tangan memegang CH3, satu tangan memegang OH, satu tangan memegang CH2, CH3. Kita lihat gambar di sini. Lebih jelas hanya nih, ditaruh di atas ya. Nah, 4-4-nya berbeda. Berarti 2 butanol itu punya atom C chiral. Ya. Kalau punya atom C chiral berarti dia punya isomer optis aktif. Ya. Namanya tinggal dikasih aja depannya L 2 butanol dan D 2 butanol. Bisa juga ditulis levo, bisa juga ditulis dextro ya. Jadi kalian untuk menentukan isomer optis cukup digambar yang detail. Ini ikatannya, kamu cek ada atom C chiral nggak? Kalau ada atom C chiral berarti dia punya gitu ya, punya isomer optis aktif. Isomernya apa aja ya? Levo sama dextro ditambah nama senyawanya. Ya. Sekian dulu penjelasan tentang isomer pada hari ini. Semoga ilmunya yang didapat tadi Ibu jelaskan bermanfaat untuk kalian dan kita semua. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.